Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wafhamna ala syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah yang berbahagia. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk dapat melanjutkan kegiatan kita dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat beriring salam kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Pada pengajian awal malam hari ini, mungkin saya ingin mencoba mengulang-ulang kembali apa-apa yang telah selama ini disampaikan oleh Buya, oleh guru kita dalam mempelajari ayat-ayat Allah, di mana mari kita coba untuk melihat sudah seberapa banyak sebetulnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia. Apakah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sudah kita merasakan bahwa semua itu pemberian Allah? Apakah kita telah merasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau selama ini dalam hidup kita bersyukur kepada Allah apabila kita merasakan kita telah diberikan nikmat oleh Allah, yang kadangkala kita hanya menilai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita hanyalah sekedar materi yang kita dapatkan. Misalnya saja kita mendapatkan sebuah jabatan, atau kita mendapatkan rezeki yang banyak, atau kita mendapatkan hal-hal yang memang sesuai dengan keinginan kita. Kita bersyukur, kita merasakan Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Tapi kadangkala kita sering lupa bahwa sebetulnya bukan hanya sekedar materi yang diberikan oleh Allah kepada kita merupakan suatu nikmat, tapi sebetulnya Allah telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita yang kadangkala kita sering lupa. Kadangkala misalnya kita memohon kepada Allah dengan permintaan yang segala macam banyaknya, dan Allah mungkin belum memberikan apa yang kita minta, lalu kita
oksigen dengan cara memasang infus. Begitu tingginya nilai oksigen yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya bisa dirasakan oleh manusia apabila manusia telah sakit. Tapi sebetulnya nikmat yang selama ini tidak kita minta kepada Allah seperti oksigen yang telah kita hirup ini nilainya amatlah tinggi. Saya pernah membaca suatu temuan daripada ahli-ahli daripada kesehatan bahwa untuk hidup selama sehari semalam saja kita membutuhkan oksigen sebanyak 2.880 liter, yang apabila oksigen itu kita tanyakan di apotek harganya adalah 25.000 dalam seliter. Kalau kita kalikan bahwa untuk satu hari saja kita membutuhkan lebih daripada 72 juta uang untuk mendapatkan oksigen yang kita hirup dalam sehari. Kemudian kita dalam hidup ini juga membutuhkan nitrogen. Yang nitrogen itu kita butuhkan dalam hidup kita sebanyak 8.990 liter dalam sehari. Yang apabila nitrogen itu kita tanyakan di apotek harganya itu sekitar 9.950 rupiah, maka nitrogen yang kita butuhkan dalam hidup yang selama ini tidak kita minta tapi telah diberikan oleh Allah, itu nilainya lebih daripada 89 juta. Dan apabila kita jumlahkan sekitar 170 juta rupiah kebutuhan untuk oksigen dan nitrogen yang kita hirup dalam sehari semalam, itu yang telah diberikan oleh Allah, yang kita sama sekali tidak memintanya, tapi itu telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan apabila itu cuma untuk satu hari hidup saja, apabila kita hidup misalnya 1 bulan itu membutuhkan lebih daripada 5 miliar uang untuk bisa mendapatkan oksigen dan nitrogen yang kita butuhkan dalam hidup. Karena semua itu apabila kita tidak bisa mendapatkan oksigen misalnya dalam hidup ini, maka kita tidak akan bisa untuk bernapas dan kita tidak akan bisa untuk hidup. Itulah salah satu contoh misalnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang selama ini kita lupa, yang selama ini kita tidak memintanya tapi Allah telah berikan. Begitulah banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Tapi apakah kita sudah merasakan bahwa memang Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, sehingga apabila kita berdoa meminta harta, meminta jabatan, meminta yang lain sebagainya tidak diberikan oleh Allah, kita merasa tidak senang, kita merasa dongkol, kita merasa doa kita tidak dikabulkan. Tapi kita sering lupa bahwa apa sebetulnya yang kita butuhkan, yang tidak kita minta Allah telah diberikan. Itu baru salah satu contoh oksigen yang kita butuhkan. Apalagi yang lainnya banyak sekali yang kita butuhkan yang tidak kita minta kepada Allah tapi Allah telah berikan. Itulah besarnya nikmat yang telah diberikan Allah. Itulah besarnya kekuatan Allah yang telah memberikan kepada kita. Ini perlu kita lihat, perlu kita teliti agar kita merasakan betul-betul betapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada umat manusia, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita lebih meninggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak pernah terlepas dari pertolongan Allah, sehingga hendaknya kita betul-betul merasakan bahwa kita selalu dalam pertolongan Allah. Dan hendaknya juga kita sebagai syukur yang telah kita pelajari, hendaknya kita selalu memberikan apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kepada jalan yang lebih benar, sehingga kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Semakin terasa betapa nikmat yang telah diberikan
mungkin sekedar untuk mengingat-ingat kembali, untuk melihat kepada diri kita apakah kita sudah bersyukur kepada Allah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan.